Sama apa itu komennya nggak jelas. Belajarnya tentang apa? Tentang ini Bu, pemakaian air hujan sih rata-rata. Terus apa lagi? Pemakaian air hujan tuh dari mana ke mana? Yang diajarin apa aja? Rata-rata dari handbooknya Pak Agus sih Bu. Jadi mengulang dari bukunya Pak Agus, terus kita disuruh bikin miniatur juga, desainnya juga gitu. Wah keren banget. Terus gimana? Berhasil nggak? Ini baru berjalan sih Bu. Besok Senin minggu depan deadline untuk miniaturnya. Oh, kelompok apa individu? Sendiri-sendiri Bu. Hmm. Ini kelas apa? Kelas B tuh? Kelas A Bu. Oh, kelas B tadi pagi sama Pak Sindu kalau nggak salah. Kurang tahu sih. Kelas A. Semester 4 berarti ya? Iya Bu. Udah dapat mata kuliah ini belum? Eh, pengelolaan air, eh, pengelolaan bangunan air limbah. Belum sepertinya Bu. Oh, belum pernah. Maksud sih? Belum sih Bu, bentar. Kayaknya belum. Oke. Jadi hari ini sambil nunggu temannya info ya, Rafli ketua kelasnya ya. Iya Bu. Teman-temannya baru join. Terus aku mau review dulu. Bentar. Oke. Nah, jadi kalau air, air. Jadi aku nggak mau pakai PPT ya, gambar aja lah. Ini hari ini air. Air. Air itu dibagi jadi 3 jenis. Dia itu pertama eh, apa ya lupa kan lupa saya clean, grey, oke benar. Jadi air itu yang pertama clean water. Clean water tuh apa aja? Salah satunya kemarin Pak Agus ajarin itu air hujan, terus air sumur, terus air dari mana lagi ya? Air dari sungai atau danau yang tidak tercemar, catatannya ya, tidak tercemar, sama air dari mata air. Pokoknya dia yang kata kuncinya tuh dia yang benar-benar bersih. Oke, kata dasarnya aja clean ya, bahasa Inggrisnya di Indonesia itu jadi bersih. Terus yang kedua itu grey water. Grey itu kan uh, yang dia itu nggak tidak suatu limbah cair, tapi nggak nggak ditambahin bahan kimia gitu. Contohnya dari mandi, yang sumbernya dari air dari mandi, terus cuci pakaian ataupun cuci tangan atau cuci apa pas kalian masak gitu ya. Terus habis itu kakus itu kayak WC gitu-gitu. Oke, ini kebanyakan grey ini bisa di uh, sumbernya itu bisa dari aktivitas, intinya kan aktivitas manusia. Dia bisa di skala rumah tangga ataupun di industri ataupun di uh, tempat penunjang lainnya. Oke, terus yang ketiga itu ada black water. Black water itu tuh benar-benar dia itu nama lainnya itu raw wastewater. Jadi dia tuh benar-benar murni limbah cair yang kotor banget gitu. Pokoknya dia tuh ada mengandung kimia ataupun biologi
atau bakteri yang berbahaya gitu. Pokoknya intinya berbahaya terus kotor banget lah ya. Nah ini sumbernya juga kebanyakan sih dari industri ataupun pokoknya aktivitas manusia yang dia berat gitu. Contohnya misalnya kayak di TPA, tempat pembuangan akhir sampah itu loh. Di situ kan ada kalau sampah-sampah itu kan biasanya ada airnya gitu kan. Suka merhatiin enggak? Soalnya dia si sampah itu udah didiemin 3 hari, apa seminggu, apa 2 hari, dia kan lama-lama berair kan, karena ada aktivitas biologi di dalamnya. Nah, air dari sampah itu masuknya black water karena dia tuh sangat benar-benar jenuh banget gitu, sangat susah untuk diolah. Oke, ada yang tanyain sampai sini? Jelas? Kalau yang masuk septic tank itu termasuk black water ya Bu, berarti? Ya, septic tank black water. Ya, Nah, itu jadi tahu nanti yang septic tank. masuk IPAL tuh black water atau masuknya grey water ya Bu? Kan biasanya ada Yang industri masuk yang IPAL, kan biasanya ada yang black water. industri ini kan Bu, kayak biasanya yang dari apa ya, industri baju-baju kan biasanya ada kayak limbah pewarna pakaian, terus ada lain-lain gitu kan. Biasanya kan juga masuk IPAL nanti. Jadi nanti IPAL tuh nah, jadi masuknya tuh black water, grey water ya Bu? Limbah-limbah Black yang kayak gitu water. Bu. Black water. Black water. Jadi sih, ini kan tadi udah tak jelasin kalau dia itu pokoknya yang jenuh banget, yang kotor banget, dan kebanyakan itu dari industri kan. Jadi ya, yang tadi kamu kayak sebutin, contohnya ipal apa sih? Tadi kamu nyebutnya ipal batik ya? Iya kayak limbah pewarna pakaian, sabun gitu Pewarna kan. ataupun limbah makanan, terus apa lagi ya, limbah apa sih, industri itu banyak banget sih, jadi bingung. Iya. Minyak apa kek gitu ya, pokoknya semua industri air dari keluaran industri itu masuknya ke black water dan dia harus diolah. Oke, nah, tak jelasin nanti pengolahan limbahnya. Kok hijau lagi? Oke, udah paham ya? Oke, nah terus yang pertama kita belajar gimana sih cara mengolah grey water. Kalau clean water kan pertemuan sebelumnya udah diajarin kan dalemannya, ini dalam IPA-nya tuh kayak gimana, instalasi pengolahan air kayak gimana, terus cara cara memanen hujan kayak gimana udah diajarin Pak Agus ya kan. Kalau yang IPA ini udah diajarin Pak Sindu, ya tahu yang ada koagulasi, fluktuasi, reservoir. Kalian juga ini kan bisa ajarin buat cara menghitung eh, kebutuhan air bersih ya kan. Nah, itu masuknya ke clean clean. Sekarang masuknya ke grey water. Grey water itu kan tadi nih, tak liatin gambarkanku. Nih, jadi kalau grey water masukkan bathroom, laundry, sama kitchen. Ini bisa di dalam di rumah tangga sendiri atau di industri. Kalau di industri kan juga pasti ada aktivitas buat cuci tangan gitu ya. Dia tuh masuknya grey water. Nah, grey water tuh gimana sih cara ngolahnya? Bentar, jangan cara ngolahnya dulu. Gimana cara sistem pengalirannya. Nah, pengaliran itu ada dua. Yang pertama itu sistem eh, individu, yang kedua itu sistem komunal. Oke, okay. Sistem individu itu apa? Sistem individu itu dia si grey water itu diolah di dalam rumah tangga itu sendiri. Gitu. Contohnya yang kayak gini yang samping kiri ya, yang pipanya hijau. Dia ini contohnya dari rumah, misalnya rumah. Ini pipa, ibaratnya itu ini pipa ya. Biasanya sih pipa di bawah tanah. Nah, dia itu diolah pakai septic tank. Oke, okay. Mungkin di rumah kalian juga ada ya septic tank, bisa di bawah tanah, bisa di atas tanah. Gitu. Nah, setelah diolah di septic tank, dia bisa dialirkan ke badan
badan resapan. Di sini biasanya ada badan resapan gitu. Jadi sebelum dibuang ke sungai, ini river, ada badan resapan. Nah, badan resapan itu bentuknya ya kayak kolam juga, tapi biasanya di bawah tanah gitu ya. Nah, keluaran dari septic tank, ini septic tank, effluent, nah ditaruh ke sini. Pokoknya biar dia itu ada waktu tinggalnya dulu, biar si air limbahnya itu nggak langsung ke sungai gitu. Biar terdegradasi lah, ibaratnya gitu. Oke, ini yang sistem individu. Nah, terus kalau sistem komunal, kalau sistem komunal itu, nih yang sebelah kanan, ini kan dari rumah dia tuh eh, nggak 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 diolah di septic tank ya, tapi dia dikumpulin di pipa, bisa di pipa bawah tanah ataupun pipa atas tanah, tapi secara umumnya dia di bawah tanah gitu kan. Eh, terus dari rumah ini masuk ke pipa, pipa yang besarnya. Oke, nah si pipa besarnya ini dia menuju ke sewage treatment plant. Sewage, oke, biasanya ini ada di setiap kota ataupun di wilayah gitu. Pokoknya yang apa ya, ya ini sewage treatment plant ini dalamannya ya kayak IPAL gitu, tapi ini khusus IPAL domestik. Oke, ada yang tanyain? Ini sistem penyaluran air limbah. Udah clear? Clear ya? Oke, terus, nah dalamannya septic tank nih kayak gini nih. Jadi kalau di dalam septic tank, ini biasanya kalau di Indonesia mungkin warnanya biru ya. Ini saya gambarnya pas saya di Jepang, itu tuh contoh septic tank yang di Jepang. Tapi mungkin hampir sama kayak di Indonesia. Jadi kalau di Jepang tuh namanya Jokaso. Jokaso. Nah, di dalam septic tank itu dia ada eh, ada tiga kompartemen. Biasanya inletnya kan dari sini yang merah, inlet dari sini yang merah, terus dia masuk ke kompartemen yang warna orange ini. Nah, yang orange ini adalah sistem anaerobik. Anaerobik itu kan uh, anaerobik. Aerob kan oksigen, berarti an itu nggak butuh. Jadi yang orange ini dia itu tidak membutuhkan oksigen. Gitu. Jadi si air limbah masuk ke kompartemen yang warna orange ini ataupun kompartemen anaerob, terus diproses sama mikrobiologi. Jadi ini secara apa yang paling utama di komponen anaerob ini ya ini mikrobiologinya. Nah, terus di sini ada fan. Nah, tujuannya fan itu buat apa? Fan itu buat mengalirkan gas-gas yang terbentuk di proses anaerob. Biasanya di proses anaerob kan ada gas metan, ya kan? Nah, kalau gas metan itu nggak dialirkan, dia itu ya bisa apa sih jenuh gitu di dalam sini, terus yang mutlak apa sih namanya terbakar gitu ya. Yang sering dengar kan kalau misalnya ada apa ya TPA yang meleduk ataupun apa sih yang meledak-meledak itu karena gas metan. Nah itu karena gas metan di dalam suatu daerah itu dia nggak dialirkan, makanya mengakibatkan kebakaran ataupun peledakan. Ya ada yang ditanyakan? Oke, lanjut ya.
Nah, habis proses proses anaerob, si airnya itu dia lanjut ke proses aerob. Aerob itu kan tadi lawannya anaerob, dia itu membutuhkan oksigen. Makanya di sini ada ditambahin aerasi. Itu jadi ini double sistemnya double biologi ya, double biologis. Pasti di sini mikrobanya sama di sini mikrobanya beda gitu. Dan dengan proses anaerob kombinasi anaerob aerob ini pastinya limbah limbah domestik itu bisa terdegradasi. Jadi yang awalnya buruk jadi bagus. Tuh. Oke, habis jadi di proses anaerob sama aerob ini dia itu pasti menghasilkan lumpur. Oke. Makanya lumpur ini juga harus di maintenance atau dipelihara ataupun di sedot gitu. Makanya kalian suka dengar kalau misalnya apa Doraemon gitu kan ya. Ini jasa jasa pengurasan septic tank ataupun jasa WC gitu. Itu karena lumpurnya itu udah terlalu tinggi makanya harus dikuras. Ada juga kan misalnya kalau di WC gitu, di WC misalnya kalian menyentor aktivitas sesuatu gitu ya, menyentor tapi kok nggak bisa ke bawah gitu, itu karena septic tanknya penuh. Nah itu salah satu indikator lumpur yang ada di septic tank itu tidak dikelola dengan baik. Ada yang ngalamin nggak nih di rumahnya masing-masing? Jadi ya lancar ya semuanya. Oke, habis proses anaerob yang orange anaerob, yang kuning aerob, terus proses yang biru ini desinfektan. Desinfektan juga ada penambahan bahan kimia nih di sini, biasanya klorin. Nah bahan kimia ini fungsinya buat menghilangkan bakteri-bakteri yang masih tersisa, misalnya kayak E. coli gitu-gitu kan. Makanya dia diinjek bahan kimia. Terus habis habis keluaran dari desinfektan ini, kompartemen desinfektan, dia bisa dibuang ke sungai. Oke, ada yang tanyakan? Yang ada ya. Oke, yang grey water udah dari segi sistem um, sistem dari individunya. Nanti kalian yang komunal cari sendiri ya, cari tahu. Oke, terus kita lanjut ke black water. Oke, black water itu kan tadi kebanyakan, sebagian besar itu kan dari industri. Oke, sumber. Nah, industrinya itu kan beda-beda ya. Ada yang misalnya industri makanan, industri deterjen, industri minyak, industri kimia, industri farmasi gitu kan. Jadi setiap industri ini dia juga karakteristik air limbahnya juga beda-beda gitu. Makanya di setiap industri itu pasti punya instalasi pengolahan air limbah yang spesifik. Di bahasa Inggrisnya IPAL itu wastewater treatment plant spesifik. Oke, um, udah. Terus yang mengontrol apa aja sih yang cara menentukan IPAL? Pertama sumbernya, kita harus tahu karakteristik air limbahnya berapa. Terus yang kedua uh, peraturan ataupun standar efluent dari IPAL. Nah ini biasanya dari DLH setempat ataupun KLH ataupun
mana lagi ya, tergantung industrinya, industri ataupun dari kawasan. Pokoknya ini semua dari peraturan keempat ini dibandingkan, terus dibandingkan, habis itu kita cari yang paling strict atau yang paling ketat gitu ya. Nah, makanya ini ada baku mutunya, baku mutu air limbah. Standar F1 itu maksudnya keluaran dari IPAL dia harus memenuhi peraturan yang dari sini gitu ya. Makanya dia baru boleh si air limbahnya itu keluar ke lingkungan. Ini baku mutu. Terus apa lagi ya? Nah, di setiap industri itu pasti sumber air limbah yang dihasilkan juga dari beda-beda tergantung proses produksinya kayak gimana. Oke, ini langsung tak kasih contoh detailnya yang pernah saya alami di perusahaan. Oke, jadi ini ya, limbah itu dari mana aja? Air limbah di industri. Oke, yang pertama pasti dari aspek produksinya. Dari ya produksi. Ini contoh gampangnya, misalnya produksi yang bisa kalian bayangin produksi apa ya? Apa di industri yang di rumah kalian apa? Yang gampang dibayangkan? Industri tahu mungkin Bu. Industri tahu, industri tahu, industri tahu. Dia dalam proses pertama pencucian kan pasti menghasilkan air limbah bekas cucian toh. Habis itu dicucinya juga nggak cuma sekali, bisa jadi 5 kali ataupun 3 kali tergantung standar prosedurnya dari limbah tahu kayak gimana. Habis itu apalagi ya, perebusan pasti air bekas rebusannya limbah lagi ya kan. Habis itu nyuci peralatan itu juga limbah. Apalagi kira-kira industri tahu air limbah yang dihasilkan dari mana aja? Dari mana aja nih? Cuci, rebus, isi peralatan, ini isi kedelai. Mungkin ini kalau tahu kan dipres gitu ya. Kalau awalnya, kalau nggak salah sih ya, saya lihat di apa bolang si bolang itu loh, kalau industri tahu kan awalnya dia cairan bentuknya kayak susu kedelai gitu ya, terus dipadatin gitu kan, jadi supaya kompak. Ya jadi itu mungkin dari padat ke cair tahu ya. Salah, dari cair ke padat pasti ada cairan yang pekat dari tahu. Oke, nah ini contohnya air limbah industri pertama dari produksi. Terus yang kedua itu dari utility ataupun dari penunjang. Nah, si utility ini biasanya ada di industri yang besar gitu. Kalau industri tahu, saya kurang yakin ya ada atau enggak. Tapi contohnya di industri makanan gitu ataupun industri kimia, dia itu kan ada namanya boiler. Ada yang pernah dengar nggak boiler itu apa?
nih kata dasarnya aja dia boil, berarti memanaskan ya, memanaskan. Oke, yang dipanasin itu apa? Bisa water. Tujuannya buat proses produksi lagi, balik lagi. Pokoknya utility ini suatu suatu apa ya? Suatu departemen itu ataupun suatu metode mesin yang buat mendukung jalannya produksi agar dia itu tercapai, misalnya dia produksi tahu utility-nya apa gitu ya, produksi makanan utility-nya apa gitu. Oke, jadi kalau boiler tuh misalnya kayak gini bentukannya secara gambaran kasar. Ini ini inlet, make up water, blow down, pipe to production hall misalnya. Nah, jadi inlet itu water. Oke, di dalamnya ini ada gampangnya dia ada heat, ada panas yang fungsinya buat memanaskan air. Nah, si inlet water ini suhunya suhu normal ya, suhu ruangan gitu. Setelah masuk ke sistem ini, keluar, dia itu suhunya jadi water dengan temperatur yang lebih tinggi. Kalau ini water temperatur rendah, oke. Okay? Nah, terus di sini juga dia ada di injek kimia. Pokoknya buat tujuannya buat melancarkan si boilernya itu gitu, buat mengontrol quality dari output dari si waternya. Nah, di sini dia itu menghasilkan blowdown. Nah, blowdown ini salah satu wastewater dari boiler. Blowdown ini, kenapa kok bisa ada blowdown? Blowdown itu tujuannya buat lama-kelamaan kan misalnya kayak kalian, saya gampangnya itu kayak ngerebus air gitu, ngerebus air kan bawahnya suka ada itu kerak-kerak gitu kan. Nah, si blowdown itu ibaratnya kayak gitu, jadi kayak cairan yang dia itu udah eh, konsentrasinya tinggi, konsentrasi mineralnya tinggi, makanya dia harus dibuang supaya tidak mempengaruhi sistem boiler itu. Tuh, ini wastewater. Kalau tingkat WW ya. Oke, ini satu wastewater. Nah, ini pengen dulu. Oke, yang kedua contohnya dari aktivitas cooling tower. Cooling tower. Cooling tower tuh kebalikan sama boiler. Dia itu tujuannya untuk mendinginkan air. Jadi dia juga ada yang masuk, ada yang keluar, keluarnya ke production juga. Ini di sini ada kipasnya gitu. Tujuannya buat mendinginkan. Nah, di bawah ini juga ada blowdown. Jadi si air itu masuk ke sini. Nah, ini tuh terus ini ke bawah gini ya. Kayak terjunan gitu. Nah, ini pipanya di bawah ya, sorry. Pipanya di bawah, baru keluar. Oke, jadi kalau ini kebayanginnya kayak cangkir kopi gitu ataupun mangkok bakso bawa adem-ademin pakai kipas angin ataupun bawa apa sih tiup-tiup gitu. Nah, itu cara gampang ngebayangin cooling tower kayak gitu. Nah, blowdown di sini, kenapa ada blowdown? Dia juga sama kayak boiler. Dia itu di sini ada di injektinya buat menstabilkan quality dari waternya. Nah, si blowdown ini kan ini suhunya yang masuk misalnya normal gitu ya, suhu normal. Nah, yang keluar itu suhunya dingin. Kebalikan ya sama boiler ya. Oke, terus ini ada blowdown. Blowdownnya itu konsentrasi tinggi, mineral tinggi, sama suhunya ini. Kalau ini suhunya panas. Oke, paham nggak?
Paham nggak? Aneh nggak? Ini nggak pada tidur kan? Ibu mau tanya, Iya. kalau misalnya dari boiler sama Siti sendiri, pemeliharaannya gimana ya Bu ya? Pemeliharaan apanya? Mungkin dicuci berapa kali gitu Bu? Enggak sih, kalau dicuci tuh enggak. Karena dia tuh bener-bener mesin yang kayak gede pol gitu loh. Gede banget kayak, ya kalau segede apa ya? Ya kayak mesin gitu loh, mesin yang besar. Nah, ya mungkin dicuci, tapi bukan dicuci secara physically. Tapi makanya di sini terkadang ada maintenance-nya. Tak buat baru. Maintenance. Tak ambil satu contoh yang cooling tower aja ya. Inlet, outlet, dia itu ini blowdown. Terkadang kalau misalnya ini kan dia berkontak sama water, ya kan? Dia letaknya juga biasanya di luar. Jadi ada matahari. Kalau biasanya ada water plus matahari plus oksigen, kan jadinya ada lumut, ya kan? Ada juga misalnya kalau quality waternya jelek, dia itu bisa mengakibatkan cooling towernya berkerak. Makanya dia itu harus ini kalau berkerak itu cara maintenance-nya harus pakai bahan kimia. Nah kalau lumut cara maintenance-nya gimana ya, dikuras gitu. Jadi dengan apa periode waktu tertentu, kalau misalnya udah dilihat secara physically atau secara quality dari outletnya itu jelek, dia itu harus dikuras. Nah kurasnya itu kan di dalamnya ada air toh, ini air. Nah airnya itu harus dibuangnya pakai blowdown gitu. Ya udah ini airnya disatin dulu, habis itu di biasanya sih masukin masuk orang gitu buat ngosokin gitu loh, ke brush gitu. Tapi ini ada prosedur dan prosedurnya tertentu ya buat maintenance-nya. Tapi mungkin kalau untuk maintenance cooling tower ya kuras, terus apa lagi bahan kimia sama blowdown. Oke, gimana clear? Clear Bu. Makasih Bu. Izin bertanya Bu, Mm-mm. berarti blowdown itu pipa atau gimana ya Bu? Saya kurang begitu paham Bu, blowdown itu apa Bu? Ya di sini ada nama pipa, ada pipa ya. Pipa namanya pipa blowdown. Oh, Blowdown itu juga bisa water. Blowdown itu pokoknya blowdown itu suatu apa ya? Suatu kegiatan. Blow down. Blow itu apa ya? Menghempaskan gitu kan ya. Ya sih, menghempaskan terus ini ke bawah gitu. Jadi ini suatu aktivitas namanya blow down. Nah, kalau air yang dibuang namanya blow down water. Kalau di sini ada pipanya, ada valve-nya. Namanya pipa blow down. berarti blowdown sama City itu suatu alat untuk mengelola black water ya Bu ya? Bukan, Eh, bukan. Ini ini masih bukan alat Bu. ini air limbah industri source-nya loh. Sumber, Oh, iya. masih sumbernya loh. Sumber airnya itu dari mana aja? Sumber air limbah itu dari mana aja? Belum nyampe instalasi pengolahan air limbah nih. Gimana? Itu ya, bentar. Berarti Mumet ya. ya, saya ya, iya Bu agak itu Bu agak
kurang ngeh yang boiler sama city itu berarti suatu alat untuk mengelola black water atau Enggak, gimana ya Bu? si boiler sama cooling tower ini dia itu penunjang penunjang dari produksi suatu mesin atau alat yang menunjang untuk produksi. Nah, si boiler sama cooling tower itu dia menghasilkan air limbah, sumber yang menghasilkan air limbah. Itu jadi, balik lagi. Sumber dari air limbah itu ada produksi, ada blow down water boiler, terus blow down water cooling tower. Itu. Nah, ini blow down itu dari mana? Dari boiler sama cooling tower. Gimana? Udah kebayang nggak? Clear nggak? Yang yang produksi itu gimana Bu maksudnya Bu? Terus terang saya masih bingung Bu itu antara tiga itu Bu. Gimana ya? Temennya nggak coba? Temennya ada yang bisa jelasin nggak? Ada yang paham nggak? Apa pada bingung semua nih? Mungkin saya di sini. Saya mungkin boleh mencoba untuk menjelaskan, Bu. Ya, silakan. Jadi dari air limbah itu dihasilkan dari produksi blowdown sama yang cooling tower tadi. Tadi kan yang di blowdown itu kan dia mengeluarkan air kan. Nah itu tuh apa ya? Air limbah sources-nya gitu. Jadi kita lagi ngebahas air limbah itu tuh asalnya dari mana aja sih gitu. Dari proses produksi, terus tadi ada dari yang boiler, sama dari yang cool tower itu. Seperti itu Bu yang saya tangkap. Iya benar. Gimana? Ahmad masih bingung? Gimana Ahmad? Maaf Bu, Monitor? tadi Miftah Ibu. Oh, Miftah. Salah, sorry. Miftah monitor. Oh ya Bu, gimana Bu? Gimana? Oh ya. Oh iya apa nih? Ya sudah sedikit paham Bu. Tadi ya, intinya Maksud loh. bagaimana sih sumber dari air limbah itu ternyata sumbernya itu ada dari boiler sama city gitu ya Bu ya? Iya betul. Sama Ya. produksi. Oh iya sama produksi itu ada 3 berarti Bu. Iya. Oh, Paham nggak nih? Kok gitu ya? Gak jelas sih. Tapi ini ada utility nggak cuma boiler sama cooling tower ya, ada lain WTP. Pokoknya ada banyak pol. Tapi aku jelasin dua aja ya. Ntar kalian cari sendiri di industri itu apa aja bangunan utility-nya. Oke, udah ya. Masih banyak nih. Oke, terus kalau si air limbah dari berbagai macam sumber tadi itu baru masuk ke instalasi pengolahan air limbah. Ini yang tadi ya, 3 produksi sama utility. Nah, di IPAL tuh apa aja sih komponennya? Nah, di IPAL itu pertama ada bar screen-nya dulu. Bar screen. Dia itu tujuannya buat menghilangkan partikel-partikel yang kasar yang ada di air limbah. Ini air ya, air masuk influent. Terus keluaran dari ini bisa ada bah ekualisasi. Nah, tujuannya dia untuk nih kata dasarnya dia equal, berarti menyamakan quality, terus quantity, apalagi ya?
quality itu termasuk dari suhu, pH, gitu ya. Habis bak ekualisasi, dia itu masuk ke bak netralisasi. Bak netralisasi itu dia ditambah kimia, injek kimia. Oke, intinya dia tujuannya biar netral gitu kan. Nah, kalau misalnya si air limbahnya dia basah, kimia yang diinjek apa? Supaya netral. Garam mungkin, Bu. Misalnya ini basah, yang kimianya diinjek apa? Garam. Kok garam? Ininya aja deh, apa ya, karakteristiknya. Lawannya basah apa? Oh, Asam, Bu. Ini, iya. Jadi Oh. pokoknya biar netral, asam plus basah gitu kan. Pas SMA nih. Gitu kan. Nah, kalau misalnya air limbahnya asam, berarti yang diinjek basah. Udah gitu aja poinnya. Intinya buat netral dari segi pH. Oke. Terus, kita kecilin dulu. Masuk ke buat nurunin suhu, menurunkan suhu. Misalnya, dia ini, aku nih ambil studi kasus, studi case di industri kimia ya, yang dulu saya pernah kerja di itu temperaturnya panas karena dia ada boilernya, dari blow down boiler dia masuk ke sini, habis itu pH-nya asam sama organik tinggi. Oke, habis dia di netralisasi, suara saya kedengaran kan? Kedengaran, Bu. Oke, di sini ada cooling tower. Cooling towernya beda sama kayak yang utility tadi ya. Kalau cooling tower yang utility itu biasanya buat air bersih. Nah, kalau ini khusus air limbah. Sistemnya sama, pokoknya intinya buat mendinginkan suhu. Gitu. Ini air masuk, ini air keluar. Oke, habis masuk cooling tower, ia masuk ke salah. Masuk ke ini. Dissolve air flotation. Ini sistemnya tuh kayak koagulasi flokulasi. Koagulasi flokulasi itu apa? Koagulasi flokulasi itu dia di dalamnya ada penambahan kimia. Tujuannya buat menggumpalkan air limbah itu. Misalnya air limbah kan keruh banget kan misalnya. Terus ditambahin kimia, terus itu dia diaduk terus gitu kan. Makanya dia lama-kelamaan menggumpal. Koagulasi ini dia diaduk cepat sama diaduk lambat. Gitu. Nih, dia misalnya di sistem DAF tuh kayak gini. Ini awalnya dia keruh banget ya. Keruh, gitu. Terus lama-kelamaan karena dia diaduk terus, lama-lama tuh dia gini, partikelnya tuh ke atas dulu. Ini koagulasi nih. Terus di sistem flokulasi, dia kan diaduk juga, tapi lambat gerakannya. Maksudnya tuh pengadukannya tuh lebih sedikit dibanding koagulasi. Nah, si partikel-partikel yang udah diaduk di sini,
nih hijau-hijau ini, dia mengendap di sini kalau udah di tahap flokulasi. Gitu. Ya intinya dia dikumpulkan dulu, gini dikumpulkan, terus dia ntar mengendap ke bawah. Udah kebayang? Kebayang nggak? Ini diem, artinya kebayang atau enggak nih? Agak kebayang, Bu. Oke, kalau nggak kebayang, cari di YouTube ya. Oke, habis DAF, ini yang sistem yang paling utama di industri yang saya waktu itu kerja ya. Itu sistem aerasi. Nah, aerasi itu kan butuh oksigen. Intinya dia ada butuh oksigen, butuh bakteri, sama ada limbahnya. Oke, jadi di sini ini pipa, kompresor gitu. Nah, dia itu di bawahnya itu ada diffuser. Diffuser dia buat menginjek oksigen. Jadi si air limbah itu masuk, terus di sini ada oksigen, terus di sini ada bakteri. Gitu. Nah, di si bakteri itu dia ada yang melayang-layang doang di air, ada juga yang dia butuh rumah gitu kan, kayak kalian gitu ini ya, si butuh rumah buat tempat tinggal, buat reproduksi, buat lain-lain, buat aktivitas gitu. Nah sama juga kayak bakteri. Jadi ini contohnya rumahnya bakteri itu namanya media ball. Media, basicnya pokoknya media, dia bisa bentuknya ball, bisa bentuknya apapun gitu ya. Nah ini kalau misalnya kalian bisa bayangin itu kayak Tamiya, roda Tamiya gitu loh, yang kecil terus ada rongga-rongganya gitu. Oke, nah si media ball ini dia akan membentuk biofilm. Biofilm tuh kayak lumut gitu ya, lumut tapi lumut yang positif, maksudnya yang tidak mengganggu. Biofilm tujuannya buat bakteri itu melekat di medianya itu. Yang biru bakteri atau mikroorganisme. Nah si media ball ini ditaruhlah ke dalam bakteri itu, di dalam kolam aerasi. Pokoknya intinya di aerasi ini ada apa namanya, aktivitas mikroorganisme, ada air limbah, ada oksigen, sama ada lagi ya, udah nih loh, mikroorganisme, air limbah, oksigen, yang tujuannya dia yang dari buruk jadi bagus gitu. Oke, nah di aktivitas kopi ini yang di aerasi agak cukup banyak ya, karena dia intinya sih, inti dari instalasi pengolahan air limbah. Oke, di kolam aerasi ini kayak misalnya bakteri itu kan menghasilkan lumpur. Lumpur itu dari aktivitas bakteri yang misalnya buruk ataupun yang dia udah mendegradasi kandungan organik yang di air limbah gitu ya. Lumpur warna apa ya? Nah ini lumpur. Lumpur. Oke, lumpur ini bisa digunakan buat
ini balik lagi ke masukin ke sini, namanya return activated sludge. Itu. Ada juga kalau misalnya lumpurnya udah jelek, dia itu lumpurnya dibuang. Dump atau sludge yang udah jelek. Nah, si ngolah lumpurnya ini kayak gimana ya? Ini tinggal cara gampangnya supaya kalian kebayang, itu lumpur ditaruh di suatu bak, itu terus disinari matahari. Makanya dia ntar bisa menguap kan. Lama-lama sih misalnya lumpurnya ketinggiannya ke sini, dia jadi ketinggiannya rendah. Kok bisa rendah? Ya karena kelembapannya itu udah menguap gitu. Makanya tujuannya ini buat moisture kontennya itu turun, atau kelembapan di dalam lumpurnya itu turun, jadi dia lebih padat. Artinya padat lumpur. Oke, jadi dia ada dua ya lumpurnya, lumpur yang dibuang sama return activated sludge. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, gimana? Ya. Izin bertanya pada bagian 6 di DAF sebelumnya. Apa? Di DAF itu kan ada proses koagulasi dan flokuasi ya, Bu ya. Di mana dari air yang tadinya keruh oleh koagulasi menjadi banyak yang nanti mereka akan jadi kayak bercampur jadi satu, dan airnya nanti tidak terlalu keruh lagi, begitu ya, Bu ya. Nah, berarti yang dari yang keruh tadi yang udah terkoagulasi ini nanti dibuang, dan nanti air sisanya masuk ke flokuasi, dan air dari flokuasi masuk ke yang sistem aerasi itu ya, Bu ya. Benar. Jadi berarti kalau ada apa ya, efisiensinya akan jauh menurun gitu ya, Bu. Airnya, misal air limbah dari 100%, nanti yang bisa jadi apa ya, bisa dipakai lagi akan jadi sangat sedikit gitu ya, Bu ya. Gimana? Efisiensi apa? Airnya akan ada yang terbuang menjadi limbah seutuhnya begitu ya, Bu ya? Tidak. Yang dibuang bukan air, yang dibuang itu padatan. Ya nggak padatan sih, selari namanya. Jadi tuh nih ada sludge, ada selari. Selari itu ya kayak tadi padatan tapi bentuknya cair. Gimana ya, pokoknya kayak butek pol gitu loh. Dia tuh benar-benar jenuh gitu. Jadi kalau tampak sampingnya si DAF tuh kayak gini. DAF, nih ya air masuk kan kotor dia tuh kecampur coklat gitu ya, coklat. Terus habis itu di dalam sini kan injek kimia, terus diaduk gitu kan. Nah yang keluarnya ini di bawah, ini selari. Selari itu ya itu yang tadi endapan dari flokulasi. Nah itu namanya selari gitu. Dan ini si selarinya ini masuk ke sludge drying bed yang tadi di aerasi itu, sama kayak yang tadi. Gitu. Kemudian air dari hasil sistem ini itu merupakan limbah yang seharusnya dialirkan ke yang seharusnya, atau limbah ini tuh apa ya, yang bisa digunakan kembali begitu, Bu, airnya? Outlet dari mana nih? DAF? Dari sistem ini, Bu, dari sistem. Ya, kalau dari sistem ini nanti ya bisa di reuse, recycle, ataupun bisa dibuang gitu. Nantilah, ini kan belum selesai nih. Oh iya. Tapi bukan sebagai air kebutuhan seperti minum, memasak begitu ya, Bu ya? Tergantung ya. Tergantung kualitasnya kayak gimana. Kalau misalnya kualitasnya benar-benar bagus, dia ya bisa menjadi salah satu sumber buat itu tadi mandi, cuci kakus, ataupun apa ya, buat nyiram tanaman gitu. Tapi tergantung lagi kualitasnya kayak gimana. Oke, cukup, Bu. Makasih banyak, Bu. Oke. Udah, tadi balik ke aerasi. Aerasi lumpur ya. Terakhir lumpur. Ini aerasi udah paham ya? Udah, habis aerasi dia itu masuk ke sedimentasi. Sedimentasi intinya buat mengendapkan doang, mengendapkan lumpur-lumpur ataupun turbidity atau kekeruhan yang ada di air habis aerasi. Nah ini lumpurnya selalu di bawah ya pokoknya. Ini
in general nggak ada suatu aktivitas apapun, nggak ada bakteri, nggak ada oksigen gitu, tapi pokoknya si airnya itu masuk, dia yang membuat dia bisa tersettle itu ya karena bentukannya kayak gini, makanya si lumpurnya itu di bawah gitu. Terus air jernihnya dia ke bak selanjutnya. Oke, si lumpur dari sedimentasi ini dia bisa masuk ke sini, bisa ke sludge drying bed. Nih, sludge drying bed. Oke. Nah, si lumpur ini juga ada dua kayak aerasi, dia itu bisa dibuang ke sludge drying bed ataupun dia bisa dibalikan lagi ke nih keras ini, masukin ke aerasi lagi. Pokoknya si aerasi ini juga lumayan cukup membutuhkan lumpur karena lumpur itu kan kalau di dalam lumpur itu kan ada mikroorganisme pasti kan. Namanya activated sludge, bukan sludge doang ya. Kalau ini kan sludge tok. Kalau ada basic activated berarti dia itu lumpurnya itu masih aktif gitu. Jadi di dalamnya itu masih ada mikroorganisme yang bisa mengolah air limbah. Tuh, jadi dari lumpur dari sedimentasi bisa dimasukkan langsung atau disambung pipa itu buat masukin ke aerasi. Nah, si lumpur ini selain dia mengandung mikroorganisme, dia itu juga mengandung food gitu, makanan buat si mikroorganisme. Oke, habis proses sedimentasi, jadi peletakan sedimentasi ini bisa ada terserah ya, maksudnya si sedimentasi ini ada bisa 2 step gitu. Jadi ini contohnya ini sedimentasi 1. Di sebelum aerasi, setelah DAF itu bisa masuk sedimentasi 1, terus baru masuk ke aerasi, baru sedimentasi 2, ini kayak gini bisa juga. Itu terserah sih, tergantung bagaimana desainnya. Tapi kalau ini contohnya sedimentasinya 1 tok, oke, cukup, nggak apa-apa. Tapi kalau udah si limbahnya jenuh banget, dia butuh sedimentasi 2 kali. Nah, bentukannya sama ukurannya itu juga tergantung bagaimana karakteristik air limbahnya, tapi biasanya sih bentuknya sama. Dan fungsinya juga intinya sama. Oke, habis sedimentasi terus klorinasi. Klorinasi sama kayak juga air bersih ya, pokoknya dia intinya menginjek klor. Klor itu tujuannya buat menghilangkan bakteri ataupun patogen yang ada di air limbah. Oke, udah intinya gini toh, bak sama klor ini klorinasi. Nah, outlet dari si IPAL-nya ini ada 2 tipe, tergantung si industrinya ini punya duit banyak nggak sih buat nge 3R, reduce, reuse, recycle, ataupun mau dibuang aja gitu, dibuang ke lingkungan. Tergantung biayanya sama kebijakan suatu industri ataupun suatu instansi gitu. Nah, kalau yang mempengaruhi misalnya kita melakukan 3R, pasti otomatis si industri itu kan jadi lebih bagus ya, jadi green industry gitu, jadi keren gitu ya, lebih keren. Nah, kalau dibuang langsung juga ya nggak apa-apa juga, itu juga sudah comply dengan ataupun udah sesuai dengan regulation dari pemerintah gitu kan. Nah, di titik outlet ini, namanya outlet, ini juga harus sesuai sama baku mutu pemerintah yang udah ditetapkan ya, yang tadi udah tak jelasin di awal dari KLHK ataupun dari Pemda ataupun dari kawasan industri manapun. Oke. Ada yang tanyain?
Oke, nggak ada. Terus masuk ke ini ya. Nih, hierarki penanganan limbah. Mungkin sebelum aku masuk ke utility ataupun mesin-mesin apa aja yang bisa dia dari air limbah itu bisa langsung ke air bersih itu apa gitu ya. Aku mau jelasin ke hierarki penanganan limbah dulu. Oke, jadi yang paling atas itu dia prevention, terus minimization, reuse, recycling, energy recovery, Oke, jadi ini PR ya, pengertiannya ini. Tapi maksudnya aplikasinya di pengenalan limbah tuh kayak gimana. Tapi yang sekarang ini yang harusnya ini tuh prevention, minimization, reuse, recycle, energy recovery, disposal itu suatu activity dalam penanganan limbah. Nah, di dalam dunia yang sekarang ini, dunia apa sih? Yang sekarang dilakukan itu yang seharusnya itu yang dipilih itu harus prevention ataupun mencegah terjadinya limbah. Tapi karena susah gitu kan, susah untuk mengaplikasikan ini, makanya kebanyakan itu dia langsung membuang limbah gitu. Oke, dan reuse recycle tuh berada di tengah-tengah. Jadi kalau dia udah nggak bisa dicegah, barulah kita berusaha untuk reuse sama recycle si air limbah itu. Oke, ini PR ya. PR. Cari definisinya. Contoh aplikasi di ini hierarki penanganan limbah bisa ini ya, bisa udara, padat, cair. Tapi kalian yang ini khusus cair aja. Contoh aplikasi di limbah cair. Oke, dari setiap stepnya ini. Oke, terus ya, mungkin itu dulu kali ya yang pertemuan kali ini. Nyampe sini dulu, minggu depan baru kita belajar gimana sih caranya ini air limbah di reuse, recycle tuh mesinnya apa aja atau bangunannya apa aja. Next week. Oke, ada yang ditanyain? Permisi Bu. Iya ya. Kaget. Halo.
Ya, oke. Ya. Mau tanya yang tadi bagian sedimentasi, kan tadi Ibu mengatakan bahwa endapan lumpur yang dihasilkan itu bisa masuk ke sludge dry bed atau SDP atau ke aerasi tergantung jenis lumpurnya ya Bu. Bisa kalau masih activated sludge itu masuknya aerasi, kalau yang pasif masuk ke yang pengeringan. Nah itu cara memisahkan atau membedakan agar kita tahu bahwa itu masih ada bakteri yang masih bisa digunakan atau tidak, perlu dilakukan apa ya Bu? Nah ini juga lumayan apa ya, kritikal gitu juga. Ini juga sangat teknik banget ya, maksudnya technically gitu. Biasanya cuman operator dan orang-orang yang jago doang yang bisa tahu si lumpur itu gimana sih indikatornya kalau dia bagus atau enggak gitu. Nah yang pertama yang paling gampang supaya dia tahu lumpur itu bagus atau enggak, pertama dari baunya. Indikator. Kalau misalnya kalau udah sehari-hari dia bekerja di IPAL, dia tuh tahu si bau khasnya tuh sehari-hari tuh gimana gitu. Kalau misalnya dia ada anomali ataupun ada perubahan di karakteristik si air limbah itu, dia langsung berubah beda gitu baunya. Nah pertama bau, terus yang kedua dari warna. Itu kalau misalnya warnanya, kalau lumpur yang masih activated, masih aktif, dia itu biasanya warnanya coklat apa ya, coklat bata gitu ya, coklat bata. Nah tapi kalau udah lumpurnya udah jenuh ataupun udah mati gitu, biasanya warnanya hitam. Itu doang. Kok warna sih? Bener-bener warnanya hitam kalau udah jelek banget. Kalau masih bagus ataupun masih aktif itu warnanya coklat. Oke, gitu sih yang paling gampang buat mengindikasikan bahwa si lumpur itu masih bagus atau enggak. Nah, kalau secara apa namanya, karakteristik harus dicek dulu nih SVI-nya, sludge volume index-nya. Ini lebih detail banget sih, ntar aja deh kapan-kapan. Sludge volume index, terus kalau bisa juga nanti dihitung berapa sih mikroorganisme yang ada di dalamnya gitu, misalnya ppm ataupun food per mikroorganismenya berapa. Apalagi ya indikatornya, kandungan COD, BOD, terus ada MLSS. Ini secara fisiknya kalian bisa lihat secara langsung gitu tanpa pengecekan lab. Kalau ini harus pakai lab. Gitu. Oke. Baik Bu, terima kasih. Izin melanjutkan bertanya Bu. Tadi kan dikatakan ada di uji laboratoriumnya ada mikroorganisme ya Bu. Itu mikroorganisme yang bagus itu seperti apa ya Bu? Atau terkandung di lumpur yang berwarna coklat atau gimana Bu? Nah ini juga nggak ada yang tahu nih mikroorganisme yang bagus tuh kayak gimana gitu ya. Karena mikroorganisme di setiap instalasi pengolahan air limbah itu kan beda-beda ya. Karena saya bukan orang biologi, nggak bisa jawab sih bakteri yang bagus tuh kayak gimana. Pokoknya intinya sih dilihatnya dari ini kadar-kadar ininya gitu. Tapi di sini juga kalau misalnya activated sludge yang bagus, dia itu punya range tertentu di nilai-nilai ini gitu. Misalnya di kadar MLSS-nya dia range-nya antara 150 sampai 200 mg per liter. Itu suatu indikator si lumpurnya itu masih bagus gitu. Ini masih kategorinya lumpurnya masih bagus, bukan bakterinya bagus atau enggak gitu. Kalau khusus buat bakterinya bagus atau enggak itu kayaknya lebih detail ke biologi ya. Gitu. Baik Bu, terima kasih. Oke. Udah, ada lagi yang ditanya? Udah clear ya? Saya tugasnya tak review tadi dari awal. Tugasnya apa aja ya? Ini ya. Nih, instalasi pengolahan air limbah yang sistem komunal tuh kayak gimana?
Yang komunal kayak gimana, sama ini hierarki penanganan air limbah. Oke, gampang banget ini, gampang pol. Nyari di Google sekarang bisa. Dikumpul nanti malam aja ya. Jangan ya. Oke. Nggak ada yang ditanya nih. Bu, pengumpulannya kapan ya, Bu? Nanti malam. Kenapa? Diundur cuma boleh nggak, Bu? Kenapa? Diundur boleh nggak, Bu? Kenapa emang? Alasannya? Biar agak longgar aja, Bu. Filter, Bu. Model. Apa? Sama apa? Biar ada longgar, Bu. Ini kan aku jam 13.12. Seharusnya aku kan selesainya jam berapa? Nih, 13.12. Selesainya seharusnya aku 13.40 nggak sih? Bener nggak? Iya, Bu, betul. Iya, Bu. 28 menit googling. Udah selesai, kumpulin nanti malam, itu bisa banget. Gampang pol. Ini bukan buat model loh, ini cuman googling loh. Bisa. Kalian punya waktu 24 jam kok. Emang ngapain aja. Udah nih, kalau selesai kuliah cepet, langsung cepet kalian googling, selesai perkara. Oke? Anak itu butuh ini deadline, biar ini apa, bekerja under pressure. Karena nanti kan kalau kerja kan, ini ya pasti under pressure bos gitu. Kalau sekarang harus dididik dulu dari dosennya gitu. Oke ya, tulis tangan ya, aku nggak mau diketik. Nggak usah panjang-panjang, yang penting intinya aja, intinya dia apa, ya pokoknya menjawab pertanyaan gitulah, nggak usah panjang-panjang. Kalau bisa warna-warni biar enak dilihatnya gitu. Tulis tangan di kertas aja, di scan, masukin semester, gampang. Baik, Bu. Oke. Saya tak capture dulu siapa yang hari ini nggak masuk ya. Bu, mau tanya, Bu. Tadi yang tugas satu lagi apa ya, Bu? Yang kayak piramida tadi, selain piramida tadi, Bu. Itu tadi tuh sistem komunal, instalasi pengolahan air limbah untuk sistem komunal tuh apa? Tak chat. Mana ya? Nggak bisa dicat lagi. Jadi gini, kan tadi ada sistem individu sama sistem komunal. Nah, kalian cari sistem untuk instalasi pengolahan air limbah untuk limbah domestik dengan sistem komunal. Oke. Oh, berarti kita nyari dua, Bu. Dua soal. Ada sistem individu sama komunal, Bu. Tadi kan individu udah tak jelasin yang Oh ya. Aduh. Domestik ya, Bu ya, domestik, maaf, Bu. Iya. Jadi IPAL komunal dengan hierarki limbah aja, Bu. Betul. Gampang banget kan? Saya tak capture dulu, jangan sampai ada yang live group ya. Live web Bella. Maksimal hari ini jam berapa, Bu? 12 lah, masih baik tuh aku. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Tulis tangan loh pokoknya. Nggak mau diketik. Oke, udah ya, gitu aja ya. Saya cukupkan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, mau tanya, Bu.